Oke, kita mulai dari yang nomor satu. Nah, ini bentuknya pecahan dan yang bawah ini ada bilangan dalam akar atau bilangan irasional. Ya, kita harus merasionalkan penyebutnya supaya gampang menjumlahkannya. Caranya gimana? Ya, dikalikan dengan sekawannya atau konjugatnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi akar 40 min 6 konjugatnya adalah akar 40 plus 6 kayak gitu. Jadi ini penyebutnya dikali dengan akar 40 plus 6. Otomatis pembilangnya juga sama dikali dengan akar 40 plus 6. Jangan lupa dikasih kurung kayak gini. Untuk yang belakang atau yang kanan ini juga sama. Akar 40 plus 6 berarti konjugatnya ya plusnya diganti min. Akar 40 min 6 gitu. Otomatis yang atas atau pembilangnya juga sama dikali dengan akar 40 min 6. Nah jangan lupa ini dikurung gini ya. Nah setelah itu kita sebenarnya tinggal menghitung. Nah kebetulan ini sama ya. Ini sebenarnya harus dikurung semuanya. Kalau berada di dalam pecahan gini. Nah, gini. Oke, untuk pembilangnya yang depan kebetulan sama ini akar 40 plus 6 dikali akar 40 plus 6 ya sebenarnya akar 40 plus 6 kuadrat gitu. Dibagi. Nah, ini karena dirasionalkan. Ini sama ya kebetulannya. Akar 40 plus 6 kali akar 40 min 6 yang belakang juga gitu. Nah, karena udah sama ya jadiin single fraction aja. Langsung ditulis gini. Jadi akar 40 plus 6 dikali akar 40 min 6. Nah, oh ya ini masih belum ya. Ini akar 40 min 6 kuadrat. Sehingga kita tinggal kuadratin. Kalau dikuadratin akar 40 min 6 kuadrat. Ini kakak taruh sini aja ya. Taruh depan aja supaya ada cukup space. Kalau dikuadratin dapatnya ya 40 plus 12 akar 40 plus 36 ya. Yang belakang akar 40 min 6 kalau dikuadratin dapatnya 40 min 12 akar 6 plus 36. 12 akar 40 ya ini ya. Plus 36. Untuk yang penyebutnya ini bisa dikali pelangi kayak gitu ya. Atau kalau conjugate kayak gini atau sekawannya berarti ini yang depan kali depan dikurangin belakang kali belakang. Kalau mau cepat seperti itu. Sehingga dapatnya ya 40 dikurangin 36. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan aja. 12 akar 40 dicoret dengan 12 akar 40 tinggal yang atas. Kalau dihitung kan tinggal 40 tambah 40 ditambah 36 ditambah 36. Ini kan. Jadi 80 ditambah 72. 152 dibagi 4 ya. 152 bagi 4 kalau dihitung dapatnya 38. Nah ini jawaban untuk soal nomor satu ya. This is given sin alpha plus cos alpha is equal to square root of 2. Find the value of sin alpha times cos alpha. Ya kita sudah nyari sin alpha kali cos alpha. Ya ini ada satu formula yang harus dihafalin ya. Jadi kalau ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan satu. Ingat, sin kuadrat itu artinya ya sin, ya ini simbol kuadrat di sini. Ini artinya ya sin X dalam kurung kuadrat. Kayak gitu. Cos juga gitu, artinya cos kuadrat ini artinya cos X dalam kurung kuadrat gini. Sama dengan satu. Cos, ya sorry, sin X kuadrat artinya ya sin X kali sin X gitu kan. Ya itu cuma penjelasan aja. Kadang masih ada yang bingung kok sinnya pangkatnya di sini kayak gitu. Ini yang kita pakai. Nah, untuk dapat ini,
Untuk dapat kuadrat, kita otomatis kan harus mengkuadratkan yang ada di sini ini. Kalau dikuadratin, jadinya kan ya kakak tulis saja dulu. Sin alfa plus cos alfa kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. Nah ini kalau dikuadratin, jadinya yang depan kan sin alfa kuadrat atau sin kuadrat alfa plus 2 sin alfa cos alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 2. Kemudian kita bisa ganti kalau sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 kan tadi di atas ini. Nah, bisa langsung diganti 1 sehingga yang berada di kiri ini 1 plus 2 sin alfa cos alfa sama dengan 2. Nah, kita dapat ini 2 sin alfa cos alfa sama dengan 2 min 1 1 ya. Selanjutnya ya tinggal dibagi 2. Sin alfa cos alfa sama dengan 1/2. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2 ya. If it is given that both, ya ini dua-duanya adalah bilangan kuadrat square number. Jadi 100A plus 64 sama 201A plus 64 adalah square number kurang dari 10.000. Kemudian kita suruh nyari nilai dari A itu berapa gitu. Kita misalkan aja yang pertama ini adalah M, yang kedua N gitu ya. Sorry, kuadrat ya, karena square number. Nah, sehingga dapatnya 100A ditambah 64 sama dengan M kuadrat. Kita tulis aja dulu. Oh iya, yang satunya 201A ditambah 64. Kita taruh atas aja ya, supaya nanti hasilnya positif. Nah, gini. Ini dikurangin ya. 64-nya kan habis, 201 dikurangin 100, dapatnya kan tinggal 101 gitu. A-nya tetap gini. N kuadrat min M kuadrat. Nah, kalau difaktorin dapatnya N plus M. Nah, dikali dengan M min N, M min N, N min M ya. Ini sama dengan 101 kali A. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah sebuah perkalian. 101 kali A. Yang di kanan juga sama. Ini adalah sebuah perkalian. N plus M dikali N min M. Selanjutnya, 101 adalah bilangan prima. Nah, jadi pilihannya ya nggak bisa difaktorin lagi kan karena prima. Jadi ya kemungkinannya N plus M ini sama dengan 101. Kemudian N min M itu A. Atau pilihan kedua yang depan ini A. Yang belakang N min M ini yang 101. Nah, kalau yang belakang ini 101, yang depan pasti di atasnya 101. Bisa bayangin. Boleh apa enggak A-nya di atas 101? Nah, dilihat di sini. Kalau A-nya kira-kira di atasnya 100 gitu ya. Di sini diganti 100 gitu ya. Hasilnya kan pasti di atasnya 10.000. Dan itu nggak boleh karena ini harus less than 10.000. Oke. Sehingga yang bawah ini yang nggak dipakai. Yang dipakai yang atas. Yaitu 101 itu N plus M. Nah ini. A-nya yang belakang. A-nya N min M gitu.
Selanjutnya kita tinggal substitusikan ya. Berarti di sini kan M sama dengan 101 min N. Tinggal substitusikan ke sini. M-nya diganti dengan 101 min N. Sehingga N dikurangin 101 min N sama dengan A. Dibuka ya kurungnya. Nanti dapatnya 2N min 101 sama dengan A. Nah ini tinggal disubstitusikan balik kemana? Ke atas ini. Nah ini A-nya diganti dengan 200, sorry 202N min 101. Nah gini. Kita dapat dalam bentuk N. Jadi 201 kali A, yang mana A-nya diganti dengan 2N min 101 ditambah 64 sama dengan N kuadrat. Ya ini harus dijabarin ya, dapatnya kan 402N min besar sekali ini. 201 dikali dengan 101. Dapatnya 20301. Nah ini plus 64 sama dengan N kuadrat. Dipindah ke kanan semua ya. Nanti dapatnya ya 0 sama dengan N kuadrat dikurangin 402N gitu kan. Ditambah itu 20, nanti dihitung sendiri ya. Plus 20237. Ini susah di pemfaktoran ya kalau kerjanya manual gitu sebenarnya karena angkanya terlalu besar ya. Ya ini nanti difaktorin sendiri ya. Kalau difaktorin nanti dapatnya N min 59 kali N plus, sorry, N min juga ya. 343. Nah nanti dicek sendiri. Sehingga N-nya ya sama dengan 59 atau N sama dengan 343. Kemudian yang ditanyakan nilai A ya ini harus disubstitusikan balik kemana ke sini. Nah sini ya. Sehingga N-nya dapatnya kalau disubstitusikan ke sini nanti kan 2 kali 59 min 101 sama dengan A. Berapa ini kalau dihitung? 2 kali 59 dikurangin 101 ya. 17 dapatnya di sini. Ini A-nya. Yang kedua ya 2 kali 343 min 101 sama dengan A. Dapatnya 585. Nah, yang ini jelas rejected ya, karena nanti hasilnya akan sangat besar kalau A-nya 585. Nanti di atasnya 10.000 A-nya. Dan itu nggak boleh, sehingga nilai A yang memenuhi ya ini 17 ini. Yang A ya pilihannya. Ya, di sini diketahui kalau A itu 1 kali 2 kali 3 sampai 2023 gitu. Kemudian kita disuruh nyari, nah berapa konsekutif zero di belakangnya ini ya. Nanti kan ini kalau dikali, yang belakang kan pasti ada 0, 0, 0, 0, 0 gitu kan. Nah, nolnya ada berapa gitu. Nah, yang menyebabkan nol yang ada di belakang itu adalah angka 2 berpasangan dengan angka 5. Kayak gitu kan. Nah, masalahnya lebih banyak mana 2 sama 5-nya? Lebih banyak duanya ya. Nah, sehingga kita tinggal ngitung angka 5-nya ada berapa. Nah, yang menjadi yang ada angka 5-nya otomatis ya kelipatan 5. Ya kita tinggal hitung 1 sampai 2023 ada berapa angka kelipatan 5. Ya tinggal dibagi aja ya. 2023 dibagi dengan 5. Nah, nanti ini di rounded ke bawah. Kalau dihitung ini dapatnya 404, tapi masih nyisa 3/5 gini.
Karena ini di-rounded ke bawah ya jadinya tinggal 404 kayak gitu. Nah, yang jadi masalah ada beberapa angka yang terdiri dari lebih dari satu angka 5. Ya, contohnya seperti 25. Nah, 25 kan terdiri dari dua angka 5, ya kan? Ya kita harus hitung ada berapa angka yang terdiri dari dua angka 5. Karena 25 ini tadi kan masih terhitung satu kalau di sini, ya kan? Kalau di sini dihitung. Berarti masih ada satu lagi yang belum dihitung. Berarti ya tinggal dibagi lagi 2023 dibagi 25 atau 5 pangkat 2. Nah, ini dikasih floor gini, nanti hasilnya ditambah gini. Ini kalau dihitung nanti dapatnya 20 tapi masih nyisa 23/25. Ya, tetap prinsipnya kalau kasih floor di rounded ke bawah plus 80 gini. Dan nanti akan masih ada lagi angka yang lebih dari dua angka 5, yaitu ya 125. Itu masih terhitung dua. Di sini sekali, di sini terhitung sekali. Nah, berarti masih ada satu lagi yang belum dihitung. Atau kalau yang sudah terbiasa ya tinggal 2023 dibagi 5 pangkat 3 gini. Nah, ini kalau dihitung nanti dapatnya 16,23/125 ya. Kalau di rounded ke bawah ya dapatnya 16 gitu. Dan nanti masih akan ada lagi bilangan kelipatan 5, sorry, yang terdiri dari 4 angka 5 ya, yang masih terhitung 3. Yang kita harus hitung juga, berarti 2023 dibagi 5 pangkat 4. Ini sebenarnya kelihatan bentuk pola gitu kan. Nanti kalau dihitung ya 3,148/625. Di rounded ke bawah jelas sisanya ini dibuang semua tinggal 3 gini. Sebenarnya lanjutannya ya dibagi 5 pangkat 5, cuma hasilnya kan nggak sampai satu, ya kan? Ya sudah, kenapa? Karena 5 pangkat 5 itu nanti hasilnya di atasnya 2023 ya. Jadi ya nggak mungkin ada lagi udah. Ya ini tinggal dihitung ya. 404 ditambah 80 ditambah dengan 16 ditambah 3. Dapatnya 503 kalau dihitung. Nah ini jawaban untuk soal nomor 4 ya. In square ABCD in the diagonal, two diagonal intersect at O. Nah, ini berpotongan di O ya diagonalnya. Kemudian AF adalah angle bisector of BAC. Jadi AF ini angle bisector. Angle bisector itu yang bagi sama besar. Jadi sudut yang ada di sini sama dengan yang ada di sini gitu ya. Kemudian intersect BD at G. Ya, ini berpotongan dengan BD di titik G. Kemudian F-nya itu ini di BC gitu ya. Yang ditanyakan rasio OG CF. OG itu yang sini, CF itu yang bawah sini ya. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, kita perbesar aja dulu supaya jelas. Nah, kayak gini. Yang penting kita sudah paham ya maksud soalnya. Supaya gambarnya jelas ini. Nah, gini. Kita tarik garisnya ke samping kiri sini. Yang mana misalkan ini garis ABCD E. E belum ada ya E-nya. Kasih nama E aja. Ini titik E gitu ya. Nah, kemudian ini adalah diagonal ya, yang garis berpotongan di tengah itu. Ya, berarti kan sudut-sudut yang terbentuk di sini 25 ini. Ini kok 25, 45 ya, 45 derajat. Dan ini tadi garis AF adalah bisektornya.
Nah, sebenarnya ini 45 kan yang sini ini 45 karena bisektor ya dibagi sama besar jadinya ya 22,5 masing-masing. Jadi yang sini ini kecil ini 22,5 titik 5 gini ya. Yang sini juga 22,5. Kemudian nah ini sejajar ya garis OE sejajar dengan FC kayak gitu. Sejajar juga dengan ini AD sehingga sudut yang terbentuk yang di sebelah sini ya sama dengan yang di sini yaitu 45 ya. Yang sini juga 45 gitu. Nanti dihitung ya. Ini kan tinggal sisanya 180 kurangin 45 kurangin 22,5. Nah, dapatnya 112,5 yang sebelah sini. 112,5. Nah, kemudian yang sebelah bawah otomatis ya sisanya 67,5 ya. Nah, kita makainya itu segitiga yang kecil ini. Segitiga EGO ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa nyari sudut yang di sebelah sini. Nah, ini. Nah, pakai apa? Pakai segitiga ini. AGD. Nah, yang di sebelah sini kan otomatis kan ya 67,5 ya kan? 67,5. Ya, nanti pakai segitiga dalam lingkaran. Jadi ya 180 dikurangin 67,5 dikurangin 45. Dapatnya 67,5. Nah, sebenarnya kuncinya di sini ini. Ini sama sudutnya. Sini 67,5 kan? Sama yang bawah ini tadi sama, ya kan? Kita udah dapat. Nah, karena sudutnya sama, berarti segitiga yang terbentuk ini segitiga sama kaki atau isosceles triangle. Jadi OG yang sini sama dengan OE. Kayak gitu. Jadi OG sama dengan OE. Sehingga kalau yang ditanyakan OG banding CF ya sama dengan OG sama dengan OE ya dibanding CF. OG-nya tinggal diganti dengan OE. Nah, sekarang kita pakai similarity atau kesebangunan. Nah, ini kan yang ditanyakan OE dibanding CF. Jadi OE banding CF kan sama dengan ini. O dibanding AC gitu ya. Jadi yang similar itu yang kecil ini sama yang lebih besar. Yang lebih besar ACF. Jadi AOG sama ACF gitu. Sehingga kalau pakai perbandingan ya OE dibanding CF. Nah, sama dengan OA dibanding C, CF. Sorry, OA. OA dibanding ini AC gitu ya. Jadi OE banding CF tetap gini. OA-nya ya 1 banding 2 ya. Karena kan ini setengah diagonal OA. Ya kan. OA setengah diagonal. Sedangkan AC adalah 1 diagonal. Jadi ya 1 banding 2 gitu. Nah dari sini ya udah dapat kita perbandingannya. Yaitu 1 banding 2 ya. OE banding CF 1 banding 2. Bisa langsung disubstitusikan di sini. 1 dibanding 2. Nah kita sudah dapat M-nya 1, N-nya 2. Nah sehingga ya M plus N sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5 ya.